Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa kembali di sini. Kita akan mencoba membahas ataupun menjawab latihan soal mengenai gaya kolom dan medan listrik. Berikut ini ada sebuah soal di mana dalam soal tersebut terdapat 4 buah muatan dalam satu garis lurus yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Nah, di sini ada muatan QA, QB, QC, dan QD seperti pada gambar. Dengan QA diketahui di sini adalah positif 2 kolom, kemudian QB-nya minus 4 kolom, QC-nya minus 2 kolom, dan QD-nya adalah 1 kolom. Dipisahkan oleh jarak yang masing-masing adalah 1 meter. Nah, yang di sini disuruh menghitung nilai atau besarnya gaya kolom pada muatan A. Jadi kita akan melihat gaya elektrostatis atau gaya kolom pada muatan A yang kita akan melihat terlebih dahulu apa yang terjadi antara muatan A dan B, muatan A terhadap C dan muatan A terhadap D. Kemudian yang kedua nanti kita akan mencari besarnya kuat medan listrik di titik P yang terletak 1 meter di kanan muatan D. Ini nanti kita akan menggambarkan posisi di mana muatan titik P itu berada di 1 meter di kanan muatan D. Oke, kita mulai dari diketahui terlebih dahulu. Di sini diketahui QA-nya kebetulan muatannya sudah dalam satuan kolom, jadi kita tidak perlu mengubah dari mikrokolom ke kolom ataupun mengubah konversinya. QA 2 kolom, QB-nya adalah minus 4 kolom, kemudian QC-nya adalah minus 2 kolom, dan QD-nya adalah 1 kolom. Ingat bahwasanya tanda positif dan negatif pada gaya elektrostatis hanya untuk menentukan arah dari gayanya. Begitu juga dengan medan listrik, jadi tidak akan mempengaruhi perhitungan. Kemudian di sini kita bisa melihat ada R-nya itu antara RAB, RBC, dan RCD itu adalah 1 meter semua. Jadi nanti ketika yang ditanyakan di titik apa, kita harus melihat jaraknya terlebih dahulu. Oke, kemudian karena yang ditanyakan nanti terhadap titik A, maka kita akan melihat jarak antara A ke B, A ke C, dan A ke D. Oke, kita lihat kemudian yang ditanyakan adalah itu yang pertama adalah F di titik A. Jadi gaya kolom ataupun gaya elektrostatis, gaya tarik menarik, tolak menolak pada muatan A. Kemudian yang B itu adalah E ataupun medan listrik di titik P. Di mana titik P-nya itu ada di ujung ataupun di sebelah kanan dari muatan D-nya. Oke, di sini kita akan mulai menjawab. Kita garis terlebih dahulu supaya ada space. Kita jawab yang pertama. Kita akan melihat terlebih dahulu hubungan antara muatan A terhadap B, muatan B terhadap C, dan muatan C terhadap D. Oke. Di sini kita bisa menggambarkan arahnya terlebih dahulu, arah dari si gayanya itu kemana. Nah, di sini sebentar. Kita akan melihat, karena yang ditanyakan di titik A, kita akan melihat hubungan antara A terhadap B, A terhadap C, dan A terhadap D. A itu muatan positif. Positif ketemu B itu negatif, maka si A ini akan ditarik oleh si B, sehingga di sini adalah FAB. Oke, kemudian yang selanjutnya, saya perbesar. Kemudian A itu positif ketemu muatan C negatif, yaitu maka dia akan ditarik juga. Karena positif ketemu negatif. Ini adalah FAC. Nah, sekarang bagaimana dengan A terhadap D? Positif ketemu positif, maka si A itu akan ditolak oleh si D, maka menjauh. Ini adalah FAD. Sehingga kita nanti bisa merumuskan bahwasanya FA itu sama dengan yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Sehingga di sini adalah FAC plus FAB dikurang dengan, yang ini FAD ya, FAD
Yang ini adalah FAD karena A terhadap D. Oke, jika sudah, maka kita harus menghitung satu-satu terlebih dahulu. Kita akan cari terlebih dahulu FAC-nya berapa. Oke, kita akan mencari FAC yang pertama. FAC itu adalah K Ki A Ki C per RAC kuadrat. Nah, perhatikan R-nya ya. Kalau dia antara A dan C, berarti R-nya adalah dari A ke C. A ke C itu, kalau A ke B 1, A ke B itu kan 1, B ke C itu 1, C ke D itu 2. Berarti kalau A ke C itu adalah 2. Oke, di sini berarti 9 kali 10 pangkat 9, Ki A-nya adalah 2, Ki C-nya adalah 2 ya. Kemudian RAC-nya dari A ke C berapa? 1 tambah 1, itu adalah 2. Kebetulan satuannya sudah meter juga. Jadi ini 2 dikuadratkan. Oke, sehingga hasilnya FAC itu adalah 9 dikalikan ini kali ini 4. 4 ini dikuadratkan juga hasilnya adalah 4. 4 coret habis berarti tinggal sisa 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ketemu FAC-nya dalam satuan Newton. Kemudian FAB-nya. FAB yaitu K Ki A Ki B per RAB kuadrat. Oke, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Ki A-nya 2, Ki B-nya kita punya berapa? 4 dibagi dengan AB. A ke B itu adalah 1 dikuadratkan. Oke, berarti hasilnya adalah 1 dikuadratkan tentu saja 1 ya. Berarti tinggal sisa yang atas, 2 kali 4 itu 8. 8 dikali 9 itu adalah 72. Kalikan 10 pangkat 9. Satuannya Newton. Nah, sudah ketemu FAB dan FAC. Kemudian kita cari siapa lagi? Kita cari yaitu adalah FAD. Yaitu K Ki A Ki D per RAD kuadrat. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Ki A-nya adalah 2, Ki D-nya adalah 1, dibagi RAD berapa? RAD dari A ke D, yaitu 1 tambah 1 tambah 1, yaitu 3 dikuadratkan. Oke, jadi ini hasilnya berapa? 2 kali 1 itu adalah 2, 3 dikuadratkan itu adalah 9. Berarti 9-nya bisa dicoret nih, habis. Berarti tinggal sisa 2 kali 10 pangkat 9 Newton. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal nyari FA. FA tadi rumusnya apa? Nih. Jadi kita tinggal masukkan FAC kita peroleh tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian FAB-nya adalah 72 dikali 10 pangkat 9. Kemudian FAD-nya adalah minus yang ke kiri yaitu 2 kali 10 pangkat 9. Oke, sehingga hasilnya berapa? 9 ditambah 72 dikurang 2. Hasilnya adalah 79 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, ini adalah FA-nya. Karena di sini nilainya positif, berarti arahnya adalah ke kanan. Oke, ini adalah nilai FA-nya atau gaya kolom pada muatan A. Nah, ini jawaban yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah yang B. Yang A. Yang B ini di sini kita perlu menggambarkan. Di mana tadi sini ada muatan A positif, muatan B negatif, muatan C negatif, dan muatan D-nya positif. Kemudian ada titik P yang terletak 1 meter di kanan muatan D. Kalau ini tadi Ki A, Ki B, Ki C, dan Ki D.
ada di kanan berarti di sebelah sini kan. Nah, ini adalah muatan P-nya atau titik P di sini. Maka P di sini dia dianggap bernilai positif. Muatannya itu bernilai positif. Ini adalah muatan P yang berada 1 meter di kanan. Ini 1 meter, ini juga 1 meter. Ini 1 meter dan ini adalah 1 meter. Nah, di sini kita akan mencari hubungan antara titik P terhadap muatan A, muatan B, muatan C, dan muatan D. Titik P terhadap muatan A. Muatan A positif ketemu positif, maka si P-nya ditolak. Maka ini adalah E1 atau muatan P terhadap titik P terhadap muatan 1. Kemudian positif ketemu B, negatif. Apa yang terjadi? Yaitu ditarik. Ini adalah E oleh muatan 2. Kemudian atau kita tulisnya A ya, biar sesuai. Ini A, ini B. Sekarang yang C. P terhadap titik C, dia negatif C-nya, berarti dia ditarik. Maka ini adalah E titik C. Nah, yang terakhir, E terhadap titik atau muatan D-nya. Positif ketemu positif, ditolak. Maka ini adalah E di muatan D. Oke, jika sudah, maka kita bisa merumuskan bahwasanya E di titik P itu yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti EA ditambah ED dikurang EC dikurang EB. Nah, maka dari sini kita harus mencari terlebih dahulu. Satu. Kita cari terlebih dahulu EA, yaitu kaki A per RAP, A terhadap titik P. Berarti di sini kaki A, muatan A dari R A terhadap P dikuadratkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki-A-nya adalah tadi berapa Ki-A-nya? 2 dibagi RA sampai P. Dari A sampai P berapa nih? A sampai P 1, 1, 1, 1. Berarti adalah jaraknya dari A ke P itu adalah 4 meter dikuadratkan. Oke, ini tinggal dikalikan. 9 kali 2 itu adalah 18 kali 10 pangkat 9 dibagi 4 dikuadratkan itu adalah 16. Nah, hasilnya 18 per 16. Ini kan belum bisa diitukan ya, belum bisa diselesaikan, maka kita bisa diperkecil. Kita perkecil, kita bagi 2 semuanya. Bagi 2, maka yang atas jadi 9, yang bawah jadi 8 kali 10 pangkat 9. Oke, atau kita bisa mendesimalkan menjadi 9 bagi 8 itu adalah 1,125 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, ini hasilnya desimal ya. Kemudian kita cari apa lagi? Kita cari E di titik D, yang positif dulu deh. Maka di sini kaki D per RA terhadap RD terhadap P dikuadratkan. Dari D ke P ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki-D-nya tadi berapa Ki-D-nya? Ki-D kita punya di soal itu adalah 1. 1, maka di sini 1 dibagi RD terhadap P. D terhadap P itu adalah 1 dikuadratkan. Sehingga ED-nya itu adalah 9 dikali 1, 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 1 ya, hasilnya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya adalah Newton. Oke, kemudian setelah ED kita bisa cari siapa? Kita cari EC. Ki C, Ki R ya. Kaki C R CP dikuadratkan. R dari C ke P berarti 9 kali 10 pangkat 9. Ki C nya adalah 2. Dari C ke P berapa?
C ke P itu 1 ditambah 1, berarti 2 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah, ini dikuadratkan jadi berapa? 4 ya, sehingga hasilnya adalah yang atas 18 kali 10 pangkat 9, yang bawah jadi 4. Atau kalau kita mau perkecil, itu dibagi 2 semuanya. Bagi 2 jadinya 9 per 2 kali 10 pangkat 9. Atau kita desimalkan menjadi 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton. Oke, ini sudah dapat. Kita cari satu lagi, yaitu E di titik B yang belum diketahui. K, Q, B, R, B terhadap P dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya adalah 4, dibagi RBP dari B ke P, 1, 2, 3, berarti 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9 kali 4, atau gini, 9 ini dikuadratkan. Hasilnya kan 9. Berarti 9 coret 9, berarti sisa 4. 4 kali 10 pangkat 9. Jadi sisanya adalah 4 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, kita sudah punya nih 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus EP. Yaitu EP sama dengan, tadi kita punya EP itu adalah EA dikurang ED. EA ditambah ED, karena yang positif ya. EA tambah ED dikurang EC dikurang EB. EA-nya adalah 1,125 kali 10 pangkat 9. Ditambah ED. ED-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kemudian dikurang EC-nya itu adalah 4,5 kali 10 pangkat 9. Kemudian yang terakhir dikurang EB-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat 9. Oke, ini tinggal dikurangkan saja. Hasilnya berapa? 11,9 ditambah ini berarti kan 10,125 kali 10 pangkat 9. Yang negatif itu adalah 8,5 ya. Min 4 tambah min 4, min 8,5 kali 10 pangkat 9. Hasilnya kalian hitung pakai kalkulator. Ini hasilnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom untuk nilai medan listrik di titik P. E di titik P yaitu 1,6 dikali 10 pangkat 9 Newton kolom. Nah, ini sudah ketahuan semua jawaban kita. Jadi, yang pertama kalian harus menentukan terlebih dahulu arahnya terlebih dahulu ya. Arah dari gaya dan juga arah dari medan listriknya untuk menentukan resultan terakhir yang akan kita hitung ataupun yang akan kita cari. Nah, demikian pembahasan soal medan listrik dan gaya kolom. Silakan dicoba untuk latihannya.